Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan juga mensimulasikan mengenai FTP server dan juga mail server. Sebelum kita mulai untuk simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu FTP server juga mail server. Jadi apa sih itu FTP server? Jadi pengertian dari FTP server, FTP File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download, atau mengirimkan file ke server atau upload. Jadi FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Selanjutnya, fungsi dari FTP server. Fungsi dari FTP server yaitu pertama, melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Kemudian menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Kemudian mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lamaran di dalam email. Yang terakhir, fungsi dari FTP server mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Selanjutnya, gimana sih cara kerja dari FTP server? Jadi, FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer untuk memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Jadi, setiap kali kita ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang kita lakukan. Password dan username yang menjadi kunci akses untuk mengakses data yang ada di dalamnya. Dengan password dan username yang diberikan oleh FTP, kita bisa leluasa, yaitu dengan menyalin atau memindahkan dan juga membuat, bahkan menghapus data yang ada di dalam direktori penyimpanan komputer. Namun sebelum terjadi pertukaran data tersebut, FTP client terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP client terhubung ke FTP server, maka barulah di situ terjadi aktivitas yang kerap kita lakukan seperti mengunduh data, mengunggah, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan langsung simulasi FTP server menggunakan software Cisco Packet Tracer. Nah, berikut ini adalah topologi dan juga beberapa komponen yang dibutuhkan dalam membuat FTP server. Di sini eh, saya menambahkan FTP server eh, pada switch yang keempat. Dan untuk settingan dari FTP server, untuk IP configuration, untuk IP address kita masukkan 43.43.43.2, kemudian subnet max 255.255.255.255.0 karena pada /24, kemudian default gateway 43.43.43.3 dan DNS server yaitu 33.33.33.1. Kemudian kita akan langsung eh, mengecek apakah PC sudah terhubung dengan TP server. Selanjutnya kita buka PC, kemudian buka command prompt, kita ketikkan ping, kemudian IP address dari TP server. 43.43.2, kemudian kita enter. Nah, kalau muncul tampilan seperti ini, maka tandanya PC ke-1 telah terhubung dengan FTP server. Selanjutnya kita coba dengan PC yang lainnya, kita coba PC 4 saja. Selanjutnya kita cek lagi, kita ketikkan ping ketiga, 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 tiga, dan muncul tampilan seperti ini, maka tandanya PC 4 sudah tersambung dengan baik pada FTP server. Kemudian kita laptop, apakah sudah tersambung, main prompt, kita
Ping 43.43.2 dan sudah tersambung dengan baik. Selanjutnya kita coba pada smartphone. Apakah sudah terhubung? Ping 43.43.2. Nah, berhasil ya untuk pengetesan dari PC1, PC4, laptop, dan juga smartphone pada FTP server. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita akan menyalakan service pada FTP server. Kita klik service, kemudian FTP. Pastikan untuk service ini pada tombol on ya. Untuk username-nya kita buat Jarcom. Dan untuk password Jarcom. Selanjutnya pastikan kita checklist semua untuk menulis, membaca, menghapus, rename, dan list. Selanjutnya kita add. Selanjutnya kita pergi ke PC1. Ke text editor. Kemudian kita berikan pesan. Itu isi pesan dari PC1. Selanjutnya kita save. Kemudian untuk nama kita buat kiriman PC1 ke B. Ya, oke. Lalu kita cek. Oh, berarti ini tandanya sudah ada. Selanjutnya kita ke command prompt pada PC1. Kemudian kita ketikkan perintah dir. Nah, sudah berhasil ya. Ini sudah tersimpan. Selanjutnya kita buat koneksi ke FTP server, yaitu dengan memasukkan username dan juga password. Itu dengan masukkan perintah FTP ke 43.2. Ini enter, username, kita masukkan yang tuliskan tadi, Jarcom, passwordnya Jarcom. Di sini untuk passwordnya tidak muncul, tetapi di sini sudah saya ketik, namun memang tidak muncul. Kemudian Jarcom passwordnya kita enter. Nah, tandanya sudah berhasil login. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk mengupload. Nah, selanjutnya kita masukkan perintah put kiriman isi1.txt. Enter. Transfer komplit, tandanya sudah berhasil. Kemudian kita pastikan dengan menjalankan perintah akhir dan kita lihat di sini sudah kita pastikan ini kiriman PC.txt sudah tersimpan.
Selanjutnya kita coba ke laptop. Dan kita tekan FTP ke titik 2. Username-nya jarcom, masukkan password jarcom. Kemudian kita coba untuk download ke laptop. Jadi caranya gimana? Kita jelaskan perintah get. Kemudian kita masukkan perintah yaitu kiriman tadi dari PC yang pertama. Kiriman di 1.txt dan enter. Dan transfer komplit dan tandanya sudah berhasil di download pada laptop yang pertama. Selanjutnya kita cek dengan kita buka aplikasi text editor. Kita cek apakah sudah di-download. Kita file, open, dan di sini sudah ada kiriman pc1.txt. Tandanya sudah terdownload. Nah, jadi untuk simulasi dari materi FTP adalah seperti ini. Selanjutnya kita akan bahas materi berikutnya yaitu mail server. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi yang selanjutnya yaitu adalah mail server. Jadi, apa sih itu pengertian dari mail server? Jadi, mail server adalah sebuah server atau layanan internet yang berbasis komputasi awan yang digunakan untuk mengirim dan juga menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan juga mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Selanjutnya, fungsi dari mail server. Mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Selanjutnya, bagaimana cara kerja dari mail server? Cara kerja dari server yaitu server memiliki dua server yang berbeda fungsinya, yaitu server yang berfungsi sebagai outgoing server atau sending email, serta yang kedua adalah incoming server atau receiving email. Outgoing server dihandle oleh server SMTP pada port 25, sedangkan incoming server dihandle oleh POP 3 pada port 110 atau IMEP pada port 143. Port adalah semacam konektor yang berfungsi untuk konektor atau pintu buka tutup akses, koneksi, serta distribusi dan transmisi data dari komputer satu ke komputer maupun jaringan yang lainnya. Kemudian bagaimana cara pengiriman dan penerimaan email? Yaitu untuk pengiriman yaitu pertama yaitu sender, kemudian mengirimkan ke user agent ke waiting list email, kemudian ke MTA, kemudian user email box, user agent, dan diterima atau receiver. Cara kerja dari email server secara sederhana dapat dijelaskan seperti berikut, yaitu pada awalnya email-email yang telah dikirimkan oleh sender, maka akan dikumpulkan dan disimpan menjadi satu file dalam database mail server. Pengelompokan ini berdasarkan atas tujuan email dalam sebuah email yang dikirimkan. Tentu telah terdapat informasi tentang tujuan penerima email dan asal email sender tersebut, serta informasi tanggal dan waktu pengiriman email. Ketika receiver email membaca email dari pengiriman email, itu artinya penerima email tersebut telah mengakses file server dan membaca pesan atau file yang tersimpan dalam database mail server yang ditampilkan melalui aplikasi dan browser oleh user.
Jadi kita akan langsung untuk melakukan simulasi file server menggunakan software Cisco Packet Tracer. Buka Cisco Packet Tracer kita, kita tambahkan server, kita gunakan topologi yang tadi, topologi sebelumnya, cuma kita tambahkan server, kita berikan nama mail server. Kita sambungkan, akhirnya kita setting untuk IP configuration, 43, 43, 43, 4, dan subnet next yaitu pada slash 24 yaitu 255, 2555, 2555, titik 0. Selanjutnya untuk default gateway 43, ya, 3, 3. Dan untuk DNS server 33, 333, 333, titik 1. Oke, untuk selanjutnya kita akan lanjut ke langkah selanjutnya. Kita akan pergi ke DNS server. Masuk ke DNS server. Kita pergi ke menu service. Kita ke DNS. Lalu kita masukkan nama. Kita masukkan FTP sebagai contoh. .com. Untuk tipenya record. Untuk address-nya kita masukkan 434343 sama seperti IP address dari mail server. Maksud saya kita gunakan 434343.2, kemudian kita add, selanjutnya kita masukkan hello.com, kemudian IP address-nya kita masukkan 43.4, kita add. Selanjutnya untuk langkah selanjutnya, setelah kita masukkan semua, kita pergi ke PC pertama, kita masuk ke command prompt, kita cek apakah sudah terhubung dengan baik. Ping 43, kita masukkan IP address dari mail server. Dan masih error. Kita coba lagi. Apakah sudah benar? Kemudian kita coba lagi untuk mengetesnya. Kita masukkan
Oke, tiga, 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 empat. Oh, kita restart terlebih dahulu mungkin. Selanjutnya kita coba lagi dengan memasukkan tiga, empat, tiga, empat, tiga, empat, dan eh, apabila muncul tampilan seperti ini maka sudah berhasil. Selanjutnya kita ketik perintah ns lookup mailku.com. Selanjutnya kita tunggu. Di sini memang sedikit lama untuk menunggu, kita tunggu terlebih dahulu. Di sini masih error, kita coba lagi, masih timeout ya. Kita tunggu terlebih dahulu. Selanjutnya kita coba lagi. Mailku ns lookup lookup mailku.com. Enter. Apakah berhasil? Kita tunggu masih timeout. Kita coba cek lagi. Nah, untuk selanjutnya kita jalankan perintah pada PC yang keempat, yaitu ns lookup mailku.com. Selanjutnya kita enter dan tandanya sudah berhasil. Selanjutnya kita coba ke laptop. Sengaja kita klik perintah mailku.com dan sudah berhasil. Selanjutnya kita buka mail server, kita buka service, kita buka email. Di sini kita akan membuat user dan juga domain. Kita beri nama mailku.com, kita set, kemudian kita buat usernya, kita masukkan user 1, password user 1, lalu kita tambahkan, lalu kita buat user yang kedua,
password user 2, lalu kita tambahkan, lalu kita akan konfigurasi aplikasi mail client, kita close, kita pergi ke PC 4, kita pergi ke email, tab 1, email user, maaf, mailku.com, incoming mail server, kita masukkan mailku.com juga, outgoing juga sama mailku, selanjutnya kita masukkan username, user 1 tadi, passwordnya sama, user 1, selanjutnya kita save, invalid, user 1, oh masih ada yang salah, ini mailku, user 1, mailku.com, ini salah, ya, user 1, @mailco.com, save, dan berhasil, lalu kita pergi ke laptop, seperti tadi, kita pakai user yang kedua, tes user 2, elko.com, elko.com, selanjutnya kita masukkan username, user 2, password juga user 2, selanjutnya kita save, selanjutnya kita pergi ke PC, kita akan coba untuk mengirimkan email, compose, oh, di sini kita akan mengirimkan pesan dari PC 4 ke laptop yang kedua. Kita masukkan user 2, @rapo.com, subjek, s 1, dan untuk isi pesannya kita masukkan, ini pesan dari 1, dan kita send, dan kita lihat apakah sudah terkirim ke user yang kedua, email, kita buka receive, nah sudah terkirim, dan tandanya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan coba untuk balas, sudah terkirim, kita send lagi,
Ini kita lihat pada PC yang pertama, PC 4, terbuka, email, save. Nah, sudah terkirim. Jadi seperti inilah simulasi pada materi FTP server dan juga mail server. Sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.